Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, teman-teman semua. Marilah kita mempersiapkan sedikit waktu untuk kembali lagi mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu sendiri? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih, penginjil Matius yang telah kita dengarkan tadi sekiranya sangat relevan untuk kita refleksikan saat ini ya. Bahwa tindakan saling menghakimi atau tindakan menghakimi yang lain itu bukan lagi merupakan sebuah fenomena yang tidak biasa, tetapi itu merupakan sebuah fenomena biasa, dan bahkan itu sering kita dengar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bersama kita di masyarakat. Dimana kalau kita menghakimi orang lain, itu artinya bahwa kita menampilkan diri di sana sebagai orang yang munafik. Kenapa? Karena dalam aktivitas menghakimi, kita itu berusaha untuk melihat kesalahan orang lain, atau kita itu berusaha untuk membuat suatu argumen-argumen atau membuat sebuah rencana yang memang menyudutkan orang lain dengan menampilkan fakta-fakta yang belum tentu juga kebenarannya ada. Atau kita menampilkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita, atau mungkin juga kita menyampaikan apa yang sekiranya tindakan yang perlu dia lakukan ya, untuk mengubah dirinya, karena kita melihat bahwa dirinya itu sudah berada di dalam kesalahan. Dan tentunya ketika kita menghakimi orang lain selalu bernada negatif. Dikatakan demikian karena memang tujuannya itu untuk menyudutkan orang lain. Tujuannya itu untuk untuk membungkam orang lain. Tujuannya itu untuk menghentikan pergerakan positif dari orang lain. Tujuannya itu agar orang lain itu tersudutkan, agar orang lain itu nama baiknya itu dijelek-jelekan, atau nama orang lain itu dianggap sebagai orang yang jahat. Oleh karena itu tidak perlu diterima sebagai pribadi yang selayaknya sebagai manusia. Ya tentu itu semuanya adalah tujuannya. Tujuannya itu selalu bernada negatif. Nah disinilah Tuhan melihat ya, bahwa tindakan menghakimi itu perlu dihindari. Dan oleh karena itu pada hari ini kita sudah mendengarkan Tuhan itu melarang kita untuk tidak menghakimi sesama. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu dihakimi. Sebab bagi Tuhan, ketika kita menghakimi orang lain, pada saat itu juga kita sedang menghakimi diri kita sendiri. Entah hakiman yang kita terima itu datang dari dunia ini atau akan datang di dunia yang lain. Ya, sehingga Tuhan mengatakan janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Keras kan? Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu pun akan dihakimi. Jelas di sini. Kalau kita menghakimi orang lain, kamu pun akan dihakimi. Ya. Entah hal itu terbongkar kapan saja bisa terjadi. Lalu kemudian tadi Tuhan mengatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan
balok yang ada dalam matamu tidak engkau ketahui. Nah itulah seperti yang dikatakan tadi bahwa orang yang menghakimi orang lain sebenarnya sedang menyembunyikan kesalahannya sendiri ya. Tuhan tadi mengatakan, ya, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu padahal balok yang ada di dalam dirimu sendiri tidak kau lihat. Artinya kesalahan yang sama mungkin terjadi atas dirimu, tetapi mengapa engkau tidak melihatnya? Mengapa engkau tidak merefleksikan kesalahan itu untuk engkau perbaiki, tetapi malah engkau melempar kesalahan itu kepada orang lain, atau sekarang engkau mendeskripsikan kesalahanmu itu kepada orang lain. Nah di sini memang Tuhan melihat bahwa ini tindakan apa ya, tindakan uh, tindakan yang tidak perlu dipuji, tindakan yang tidak perlu dilakukan, karena tindakan itu memang tidak baik di mata Tuhan. Karena itu tadi dia mengatakan bahwa janganlah engkau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Hai teman-temanku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan, semoga bacaan hari ini meneguhkan kita ya, meneguhkan iman kita untuk kembali ke dalam diri ya, merefleksikan diri bahwa diri kita itu perlu direfleksikan supaya kita itu menemukan apa yang terjadi dengan diri kita. Supaya jangan melemparkan kesalahan diri kita itu pada orang lain. Dengan menemukan diri, disitulah kita diajak untuk bisa memperbaiki diri kita sendiri. Di situ kita diajak untuk melihat keunggulan diri kita. Dan kemudian kita pun diajak untuk masuk lebih dalam, menghadirkan Tuhan sepenuhnya di dalam diri kita. Membiarkan Tuhan yang membantu kita, membiarkan Tuhan berbicara kepada kita apa yang Dia kehendaki atas diri kita. Pada hari ini ya, Tuhan mengajak kita supaya jangan menghakimi orang lain, supaya jangan mendeskripsikan kesalahan pada orang lain, tetapi Tuhan mengajak untuk mendeskripsikan kesalahan kita sendiri, menghakimi diri kita sendiri sebelum kita menghakimi orang lain. Mengajarkan orang lain itu baik, tetapi ajarilah dirimu sendiri, isilah dirimu sendiri dengan yang baik dulu, agar pancaran kebaikanmu itu bisa bermakna bagi yang lain. Tanpa itu, kita hanya tampil sebagai orang yang menghakimi, menuduh, mengklaim orang lain sebagai orang yang tidak layak bisa jadi. Teman-temanku, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sebagai umat beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus merenungkan, merefleksikan pernyataan ini. Jangan kamu menghakimi yang lain. Sebab ini menjadi bagian dari diri kita bisa jadi. Saling menghakimi itu mungkin kita pernah lakukan. Karena itu Tuhan mengajak supaya bertobat, supaya jangan menghakimi orang lain lagi. Sebab bagi Tuhan hal itu tidak baik. Ya, makanya Dia melarang. Kalau seandainya itu baik, Tuhan tidak mungkin melarang. Karena itu tadi Dia mengatakan, janganlah kamu menghakimi orang lain, supaya kamu tidak dihakimi. Lumayan keras pernyataannya. Itu Tuhan mengatakan, mengajak kita untuk kembali ke dalam diri, merefleksikan diri, menemukan Tuhan yang berkehendak atas diri kita. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita, menguatkan kita dalam tindakan kita untuk merefleksikan diri, mencintai orang lain, dan melakukan hal-hal yang baik agar diri kita itu sungguh bermakna bagi Tuhan, sungguh bermakna bagi yang lain. Kita tidak terlempar dari kebaikan yang diajarkan Tuhan, tetapi kita merangkulnya, memeluknya sedemikian rupa dan melakukannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Mencintai sesama tanpa harus memandang latar belakang. Merangkul sesama tanpa harus melihat kesalahannya. Sebab bagi Tuhan itu adalah bentuk tindakan kita yang mengikuti Dia, mengikuti kata-katanya, tidak menghakimi sesama. Kita menerima yang lain apa adanya, merangkul dia sepenuh hati kita. Dengan demikian pun
Tuhan akan dimuliakan dalam diri kita dan diri sesama kita. Semoga. Amin.